Langkah-langkah konfigurasi mikrotik. Pertama-tama kita buka Winbox, klik MAC address, klik connect, lalu kita klik IP address. Karena di sini ETH satunya saya menggunakan IP statis, jadi kita buat IP-nya. Kita masukkan 192.168.1.152/24 apply OK. Di sini saya lanjut dengan membuat IP ETH2 yaitu 192.168.1/25 apply OK. Kita lanjut membuat IP WLAN 1 yaitu kita masukkan IP-nya 192.168.200.1/24 apply OK. Lalu kita ke interface, aktifkan WLAN agar IP-nya tidak merah lagi. Lalu ke IP routes, masukkan gateway-nya yaitu 192.168.1.1 apply lalu OK. Lalu kita masuk ke IP DHCP server, DHCP setup, ETH2, next. Jangan lupa untuk address give out-nya kita ganti 100. Lalu lanjut next. Kita lanjut membuat DHCP setup yang WLAN 1. Next seperti biasa. Untuk yang address give out-nya kita ganti menjadi 100. Kita next lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke DNS, allow-nya di checklist, diklik ya. Lalu servernya kita isikan dengan 8.8.8.8 apply lalu OK. Lalu ke IP firewall, ke NAT plus, actionnya kita ganti maskword. Lalu generalnya kita ganti SCR-NAT. Untuk out interface-nya ETH1. Pastikan di bagian bawah ini sudah terkonek dengan internet ya guys. Lalu kita coba ke new terminal buat cek apakah DNS-nya itu sudah bisa atau tidak, dan ternyata bisa. Dan di sini saya juga coba ping google.com, cek bisa atau tidaknya, dan ternyata bisa. Ini sudah berhasil ya guys kalau sudah bisa gini. Oke, lanjut kita ke wireless, klik security profile, terus DFI load ya guys. Lalu untuk modenya kita ganti jadi dynamic cache, lalu isi passwordnya terserah kalian, yang penting ada 8 digit ya guys. Lalu apply OK. Kita ke wifi interface, lalu klik WLAN. Untuk frekuensinya kita ganti auto, untuk modenya kita ganti jadi AP Breaks. Lalu untuk SSID nya kita ganti sesuai kemauan kita aja. Lalu klik apply OK. Selanjutnya kita ke IP hotspot, server hotspot setup, WLAN 1, next. Untuk di bagian ini bisa kalian ganti, kalau untuk aku enggak, jadi aku biarin aja, lalu aku next. Lalu kita ke sistem, ke SNTP client. Untuk primary NTP-nya kita isi id.pool.ntp.org, dan untuk secondary NTP-nya kita isi asia.pool.ntp.org. Jangan lupa enable-nya di checklist, apply OK. Lalu kita ke IP web proxy. Untuk
enable sama change on this-nya kita checklist, kita klik. Untuk chat administratornya kita kasih nama kita @sekolah.sch.id, sekolah kita ya masing-masing. Lalu apply, terus kita masuk ke akses, lalu klik tanda plus. Untuk partnya kita isi bintang.mp3 bintang, lalu allow-nya Denny apply. Lalu klik tanda plus lagi, untuk partnya diisi bintang.mkv bintang, allow-nya Denny apply. Lalu klik tanda plus lagi, untuk DST hostnya kita isi www.linux.org. Lalu untuk allow-nya kita kasih Denny. Untuk SCR address-nya kita isi dengan IP 192.168.200.0/24, lalu apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke radius, spotnya kita checklist, address-nya kita kasih 127.0.0.1, script-nya kita kasih 1, lalu klik apply, oke. Selanjutnya kita ke incoming, acapnya kita centang, apply, oke. Setelah itu kita ke IP hotspot, ke server profiles, hotspot yang bawah tuh hostprof 1 itu klik 2 kali. Untuk HTML direkturnya bisa ganti sesuka kita. Lalu ke login, yang cookiesnya itu kita klik, kita hapus. Lalu ke radius, ke use radius, apply, oke. Lalu kita masuk ke Chrome, ketik 192.168.100.1/username. Nanti akan muncul halaman login kayak gini. Loginnya itu admin, nggak ada passwordnya guys. Kita login, terus di sini itu kita remove dulu karena pasti ada bekas-bekas dari yang kemarin habis pakai. Jadi kita remove dulu. Nah ini udah mau selesai nge-remove-nya. Sekarang kita ke roots, new. Ini dikasih nama kita, nama kalian sendiri. Untuk IP-nya 127.0.0.1, secretnya 1 sama kayak tadi. Habis itu kita ke profiles, new plus nama kita lagi, nama kalian ya guys, itu secret. Habis itu kita ke limit, buat limit yaitu limit 1, kita add ke profiles lagi. Habis itu kita ke user, kita ke buat akun 20 akun ya guys. Di sini kita ganti 20, username-nya kita ganti 3, terus passwordnya juga kita ganti 3. Habis itu kita add. Di sini kita atur waktunya ya guys. Jadi internetnya bisa kita pakai itu dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi jam 16.00. Jangan lupa untuk limit satunya itu di checklist ya guys. Habis itu di add. Di sini shared usernya kita ganti unlimited ya guys. Habis itu kita balik ke user, kita klik salah satu untuk bisa kita login di HP kita. Di sini di handphone kalian ya guys, kita awalnya buka wifi buat sambungin ke wifi kita. Cari nama kita ya guys, nama kalian masing-masing. Habis itu masukin
username sama password yang di radius tadi yang kita klik tadi loh guys, itu kan ada username sama password, kita masukin itu. Setelah kesambung ini kita saatnya blocking MP3 dan MKV. Tadi kan kita udah buat di web proxy-nya, sekarang kita cek di handphone ya. Kita lihat berhasil atau enggaknya. Lalu di sini kita buka internet. Di sini kita cek yang Linux dulu. Jadi kita ketik www.linux.org. Jika blokir itu berhasil, maka nanti munculnya akan error. Dan ini berhasil guys untuk Linux-nya. Sekarang kita cek yang MP3 ya guys. Kita ketik index of MP3. Kita lihat bisa nggak ya. Di sini kita pilih satu link yang nomor 3 dari atas, kita klik. Nanti juga sama, semisal bisa terblokir akan munculnya error. Jadi ini diklik, nanti ada kayak sebuah halaman seperti ini. Dikliknya itu error, jadi bisa guys. Sekarang kita ganti, kita cek yang satu yang MKV, index of MKV. Kita klik link yang kedua, nanti sama munculnya juga akan error. Nah kalau udah error kayak gini tuh artinya udah berhasil diblokir. Setelah kita cek blok di handphone, sekarang kita blok ping, yaitu di IP firewall ke filter rules plus C-nya itu input, SCR address-nya itu kita kasih 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Terus protokolnya itu ICMP. Untuk actionnya kita kasih drop, apply, lalu oke. Kita buat satu lagi yang block ping ke klien wireless, yaitu sama actionnya drop, C-nya forward, SCR address-nya kita kasih 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Terus DST address-nya kita kasih 192.168.200.0/24. Protokolnya kita kasih ICMP juga sama, lalu apply, oke. Setelah itu kita cek menggunakan CMD. Sebelum itu kita atur dulu di kontrol panel. Kita ganti IP-nya menjadi yang belakang itu diganti menjadi angka 2. Oke, lalu kita cek. Kita ceknya ping 192.168.100.1 ya guys. Dan timeout, itu artinya sudah berhasil. Untuk yang satunya kita cek menggunakan ping IP 192.168.200.100. Sebelum itu setting kontrol panelnya lagi kita ganti menjadi 100. Jadi duanya tadi diganti 100 ya guys. Habis itu oke, close kita cek. Dan request timeout, itu artinya udah bisa, kita udah berhasil.
Setelah itu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk, yaitu kita ke firewall, ke virtuos, plus C-nya kita ganti input, X-nya kita ganti log. Untuk log di bawahnya itu kita checklist, lalu di log ports-nya kita kasih login, lalu kita apply oke. Dan untuk cara pengecekannya kita buka log, kalau sudah berjalan terus seperti ini itu tandanya sudah berhasil.